Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pada bahasan bagaimana kita membuat surat dinas atau surat tugas atau surat penawaran dan sebagainya secara cepat dari pemula. Kalau kita perhatikan surat yang terjadi ini terdiri dari yang paling atas ini adalah header-nya, kemudian dilanjutkan kepada nomor penomoran, hal, lampiran, dan seterusnya. Kemudian ada tabel di sini dan kemudian ada footer. Mari kita mulai. Yang pertama, kita setting dulu size-nya yang A4, orientasinya portrait, marginnya taruhlah kasih 22 semua. Kita pertama dari atas insert. Di sini kita masuk kepada header paling atas. Nah, header ini ada header from top. Kita bisa atur berapa lebarnya, misalnya taruhlah 2 cm. Untuk membuat suatu header seperti ini, kita akan buat suatu text box ya, supaya memudahkan kita untuk memasang ya gambarnya dan text box itu, supaya gambarnya bisa mudah diatur ya. Nah, kemudian kita untuk gambar kita insert picture. Kalau misalnya kita ambil logo ya. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat di sini ya. Ada dua, yang keluar ini bisa kita hilangkan ya, no outline ya, sehingga seperti ini. Kemudian tulisan bisa kita ambilkan dari sini misalnya, jadi kalau untuk tulisan tidak ada masalah, saya kira tinggal kita nulis ya. Misalnya seperti ini tulisannya, terus pinggirnya itu kita cari save outline, no outline. Lalu bagaimana kemudian pada tulisan berikutnya? Kalau kita perhatikan di sini ada nomor, halaman, lampiran. Kemudian yang kanan ada kepada yang terhormat. Maka langkah cepatnya dan tentu rapi, kita klik 2 kali dulu, kemudian kita insert. Kita bisa pakai tabel ya. Untuk yang kiri ini dengan 3 ini ya. Nah, seperti ini ada strip. Ini ada yang paling mudah, misalnya nomor. Yang tengah ini kita titik 2, misalnya nomornya 202 ya. Eksternal misalnya LPK 23. Nanti ada lampiran. Titik 2-nya nanti di sini sehingga rapi. Dan seterusnya. Hal. Kemudian ini. Nah, ini nanti kita tinggal rapikan saja. Jadi ini cara yang paling mudah dan tidak lari kemana-mana dan rapi. 1 lembar hal penawaran kerja. Jadi bagaimana kemudian menghilangkan pinggirnya? Ini kita bisa lihat kalau kita klik keluar di sini ya. Maka di sini no border, klik sudah hilang. Kemudian baru yang kanan kita pakai shift lagi, kita buat di sini. Maka nggak perlu saya ketik lama,
kita copy saja dari sini, kemudian kita akan anggap saja saya sudah menulis di sini ya, kemudian shape outline, ini shape outline no outline. Berikutnya kemudian ini ada tulisan seperti ini. Nah, ini saya copy, kemudian bagaimana nanti kita cara membuat jarak antara setiap paragraf dengan paragraf berikutnya. Rekan-rekan perhatikan, ketika saya nulis dengan hormat kemudian kita enter ke bawah ini ada jarak. Nah, jarak ini bisa kita atur dengan cara klik kanan paragraf. Nah, ini ya paragraf ini ya. Nah, paragraf ini kita akan buat spacing afternya mau berapa, 8 atau 10. Dan ini jangan down edge, jangan dicentang. Kalau dicentang nggak ada pengaruhnya, nggak ada manfaatnya. Misalnya 10 ya, kemudian di OK. Jadi ini akan bertambah semakin jaraknya semakin lebar. Sementara kalau supaya satu paragraf ini tidak terjadi ada space tambahan, tetap satu, maka klik kanan paragraf, dot add space between paragraf ini kita centang sehingga dia nggak ada jarak baris pertama dan seterusnya, seperti ini ya. Nah, ini untuk tulisan paragraf. Untuk rata kanan, rata kiri, Anda bisa pakai sini, rata kiri, tengah, rata just tip ya. Rata kanan kiri. Bagaimana dengan tulisan tabel harga ini? Mari kita praktekkan. Bagi pemula yang belum pernah, kita akan masuk makanya watch art. Ini adalah ada watch art. Kita klik, kita pilih mana yang kira-kira suka. Nah, ketika kita pilih ada tulisan seperti ini, kita tulis daftar harga misalnya gitu ya. Maka setelah ini kita format, kemudian setelah format itu ada transform. Nah, kita pilih transform ini, kita pilih mana yang kira-kira bagus. Misalnya kita ambil yang ini ya, seperti ini. Ini pilihan ya. Kemudian kita sesuaikan dengan fontnya. Kalau misalnya 18, ini juga bisa ditengahkan. Ini contoh saja. Nah, berikutnya, ini kita naikkan dulu. Bagaimana membuat tabel? Setelah membuat header sudah, bagaimana cara buat tabel? Insert table, kita masuk di sini, insert table ini, kemudian pilih number of column, itu 5 misalnya, number row-nya misalnya 4 ya. Kemudian di OK, dia akan berada di sini ya, nomor, kemudian program, kemudian harga, ada harga kelas, ada harga privat, kemudian lama kursus. Rekan-rekan perhatikan di sini ada harga privat, kemudian bagaimana supaya ini bisa terjadi merger. Kita blok kanan, klik kanan, merge cell, kemudian home kita tengahkan. Yang program blok ke bawah, klik kanan, merge cell, kemudian ditengahkan. Kalau di sini nggak bisa tengahkan pakai layout. Perhatikan ini layout, ini kan belum tengah ya.
layout, kemudian ini tengahkan ini. Nah, ini bisa tengah. Demikian juga nomor, klik kanan, kemudian merge, kemudian ditengahkan dengan layout di sini. Di sini ada, nah, line center. Nah, demikian juga lama khusus, kita klik kanan, merge, kemudian layoutnya kita center, dan seterusnya tinggal kita buat. Kalau kita ingin menambahkan baris, kita tinggal blok aja sini, Ctrl C, Ctrl V ya. Jadi kita tinggal mudah nambah, kemudian kita nulis saja terusnya ya. Kemudian kalau kita ingin membuat ini, apa ini ya, footnote. Nah, footnote ya, ini ada, sudah ada, karena tadi saya ngopi ya, sudah ada. Footnote itu kita akan buat, nah, misalnya LPK ini akan kita kasih keterangan lembaga pelatihan kerja, maka kita masuk ke reference, ini reference, kemudian AB1AB, klik, otomatis dia akan turun ke bagian bawah yang di sini, bagian bawah ini, kemudian kita tulis lembaga pelatihan kerja. Sudah ya. Nah, ini contoh sekilas tentang membuat surat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.